lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah ini sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian yang masih merasakan sensasi di bulan Ramadan ini semoga segera bisa mengontrol pola makan, pola pikir, serta pola hidupnya, sehingga kalau kita sudah bisa mengontrol itu semua, insya Allah semua sensasi yang datang ke diri kita tidak akan terlalu mengganggu teman-teman. Dan bagi teman-teman sekalian yang sudah dengan lancar bisa menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah itu perlu banget kalian syukuri. Kalian ingat beberapa waktu lalu kalian pernah berada di fase yang cukup membuat kalian stres dan panik yang berlebih, dan alhamdulillah sekarang kalian bisa bangkit dan pulih dari semua itu semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau aku benar-benar aku syukuri teman-teman, setiap perubahan baik yang aku alami di tubuhku itu benar-benar aku syukuri, karena dengan aku bersyukur maka tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa panik, karena dengan aku bersyukur aku tidak, hatiku ini menjadi lega, tidak mudah marah, bisa menerima dengan ikhlas, bisa berpasrah gitu ya teman-teman ya. Semoga kalian semua yang masih takut akan sensasi yang datang, yang masih takut, yang masih cemas, yang masih paniknya berlebih, semoga kalian semua bisa lebih bersemangat lagi, lebih berusaha lagi mengontrol rasa cemas dan paniknya, karena sekali lagi hal-hal atau sensasi-sensasi fisik yang kita rasakan itu memang karena terlalu cemasnya kita akan suatu hal, terlalu stresnya kita memikirkan suatu masalah, sehingga mengakibatkan sensasi fisik, salah satunya asam lambung kita jadi naik teman-teman. Jadi yang sekarang sudah lancar menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah itu benar-benar perlu banget kita syukuri. Semoga kita semua, aku dan kalian semuanya, teman-temanku sekalian, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, sehingga after puasa, after Ramadan, segala sensasi-sensasi yang dulu cukup mengganggu kita semua tidak kembali lagi ke tubuh kita. Semoga di bulan ini kita benar-benar lebih meningkatkan ibadah kita, karena tidak lain yang bisa menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan semangat yang kuat dalam diri kita sendiri teman-teman. Ketika iman kita sudah meningkat gitu ya, sudah benar-benar berpasrah, maka ketika kita sudah pasrah, apapun yang akan terjadi kepada kita insya Allah tidak akan kita takutkan lagi, karena sekali lagi kita ini hanyalah menjalankan semua skenario-nya. Tugas kita hanya menjalankan setiap kejadian yang ada di depan kita, dan kita hadapi semuanya dengan ikhlas, dengan pasrah, karena akan ada hal positif dari apapun yang terjadi kepada kita teman-teman. Jadi jangan bernegatif thinking terus, harus berpositif thinking, karena dengan berpositif thinking hati kita akan menjadi damai, pikiran kita akan menjadi tidak ada kekhawatiran lagi, maksudnya kekhawatiran yang berlebih ya teman-teman, sehingga kesehatan kita akan berangsur membaik dari hari ke hari. Nah, hari ini aku akan cerita lagi, sharing pengalamanku, karena beberapa hari kemarin aku sempat ada yang namanya panic attack lagi. Terus aku beberapa hari kemarin ada ini panas lagi di dada. Oh, berarti GERD-ku sudah, bukan sudah ya, GERD-ku lagi kambuh. Dan aku tahu, aku sadar akan hal itu, karena memang ada beberapa hal di bulan-bulan belakangan yang cukup mengganggu pikiranku, di luar kecemasanku ya, di luar tingkat kecemasan dan ketakutanku tentang kematian, tentang hal-hal buruk lah. Ini benar-benar karena memang banyaknya hal-hal yang tidak mau aku inginkan itu terjadi, sehingga itu menjadi trigger
akhirnya ada sensasi yang muncul teman-teman, sempat tidak bisa mengontrol itu semua, bukan tidak bisa mengontrol, sempat apa ya, sempat down tentang hal-hal yang benar-benar terjadi belakangan yang benar-benar di luar dugaanku. Itu artinya aku belajar dari itu kalau kita memang benar-benar harus siap, benar-benar harus yakin apapun yang akan terjadi kepada diri kita itu sudah Allah tuliskan untuk kita. Jadi kita memang benar-benar harus ikhlas menjalani semuanya teman-teman. Jadi karena ada beberapa hal yang menggangguku, yang mengganggu pikiranku sehingga membuatku apa ya, karena terlalu stres memikirkan itu semua, akhirnya aslamku naik teman-teman. Akhirnya GERD-ku kambuh dan dari sejak 3 hari kemarin dadaku panas, tapi bukan yang panas banget, tapi kayak udah mulai kerasa nih asam lambungku naik. Dan aku tahu itu bukan gara-gara makanan, karena di bulan Ramadan ini aku benar-benar menjaga pola makanku. Yang menjadi trigger aslamku naik itu karena memang pikiranku lagi terkuras habis memikirkan suatu hal. Kita tahu bahwa orang dengan anxiety disorder, apa ya, dengan gangguan cemas dan takut yang berlebih, kalau ada masalah kecil aja itu akan menjadi besar ya teman-teman ya. Nah, aku belajar dari itu sekarang, apapun yang menggangguku, kalau dulu aku hanya dipendam sendiri teman-teman, aku tidak mau orang-orang di sekitarku itu juga ikut merasakan kesedihanku gitu ya. Bukan mau seperti an angel gitu, tapi bener-bener memang tidak bisa melihat orang lain tuh sedih gara-gara aku gitu teman-teman. Jadi kalau dulu aku keep sendiri, aku tahan sendiri, cuma bisa berdoa gitu ya teman-teman ya. Ternyata temen sharing itu sangat penting teman-teman, apalagi misalnya kita lagi ada masalah dengan keluarga, jadi benar-benar perlu dikomunikasi. Kalau kita pendem sendiri dan kita tidak tahu jalan keluarnya, dan memang kita butuh orang lain untuk membantu kita, tidak apa-apa kita ngomong teman-teman. Paling tidak meskipun mereka tidak memberikan solusi, tapi kembali lagi dengan orang yang kita percaya, terutama keluarga dekat, entah ayah, ibu, suami gitu ya teman-teman ya, orang-orang yang benar kita percaya, sehingga paling tidak kita bisa mengeluarkan unek-unek kita nih. Jadi tidak hanya kita pendam sendiri, yang akhirnya kita menjadi stres sendiri, menjadi ngamuk-ngamuk sendiri, marah-marah tidak jelas. Soalnya memang kita tidak memberitahukan kepada mereka gitu apa yang kita rasakan gitu teman-teman. Jadi menurutku kita yang terkena anxiety disorder, memang ketika ada masalah apapun lebih baik cerita, lebih baik diomongkan saja. Jadi aku benar-benar belajar dari pengalaman. Aku anxiety disorder atau panic attack yang menggangguku belakangan ini sangat cukup membuatku berubah, tidak gegabah lagi, tidak ceroboh dalam memutuskan suatu hal. Kita memang perlu memikirkan matang-matang dampaknya apa ketika kita berbuat sesuatu, apa yang akan jadi gitu ya. Aku benar-benar sekarang belajar tentang hal itu semua teman-teman. Jadi karena memang belakangan ini banyak hal yang cukup mengganggu pikiranku, yang awalnya aku kok ngerasa kok kayak mau meledak gitu kepala ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sini belajar bagaimana upaya dalam menghadapi masalah yang aku sedang alami. Salah satunya dengan sharing mamiku, ceritakan semuanya. Kalau dulu aku tidak teman-teman, aku dulu orangnya sering ngekip gitu ya, sering dipendem sendiri gitu. Kalian juga gitu nggak? Biasanya kita yang terkena anxiety disorder seperti itu ya, tidak mau membagikan hal-hal negatif ke orang lain. Tapi menurut aku itu tidak apa-apa kok kita sharing teman-teman. Siapa tahu orang yang kita cerita, teman cerita kita itu ada solusi. Jadi tidak kita pendem sendiri, yang akhirnya kita menjadi stres. Setelah kita stres itu rasanya
semua hal itu rasanya buruk aja ya di pikiran kita ini. Akhirnya apa, kalau sudah terlalu stres, aslamnya naik, sensasinya muncul cemas lagi, takut lagi. Aku kemarin pernah eh, ketika dadaku mulai panas, sempat panik sebentar. Yuh, kenapa ini? Kenapa kok jangan-jangan apa dulu waktu aku awal-awal terkena GERD akan terjadi lagi nih gitu. Tapi ya karena aku bener-bener belajar dari pengalaman, sekarang sudah better teman. Ditambah aku juga apa ya, tidak makan sembarangan dulu ketika pikiranku lagi kacau agar tidak memperparah aslamku teman-teman. Tapi aku tetap menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah masih lancar menjalankan ibadah puasa. Jadi karena memang banyak hal yang mengganggu pikiranku, membuatku sedikit stres kemarin-kemarin, tapi aku sempatkan untuk membalas komentar kalian karena memang aku tahu kalian butuh dukungan, aku tahu kalian butuh teman cerita. Paling tidak ketika ada orang yang merasakan yang seperti yang dirasakan, tidak akan terlalu dan cemas lagi teman-teman. Jadi hari ini adalah misalnya kalau kita yang sedang terkena anxiety disorder, yang sedang stres terhadap suatu masalah, sebaiknya tidak kita tahan sendiri, kita pendam sendiri. Sebaiknya kita nyari teman cerita yang benar-benar cocok untuk kita. Memang harus kalau benar-benar kita sudah tidak bisa memecahkan masalahnya, kita memang benar-benar harus sharing agar bisa mengeluarkan unek-unek gitu teman-teman. Jadi gitu. Sekian videoku hari ini video sharing. Maksudnya ketika aku sembuh pun, aku juga ketika ada hal yang men-triggerku, aku akan kumat lagi teman-teman, aku akan ada sensasi lagi. Tapi alhamdulillah dengan berproses, belajar dari pengalaman, itu tidak akan bertahan lama. Kemarin sempat mengalami yang namanya takut ketika panas dada gitu ya, sudah takut sembarang-barang, tapi alhamdulillah aku ingat kalau aku lagi memotivasi kalian dengan hal-hal yang baik gitu. Jadi itu aku terapkan lagi di diriku. Akhirnya alhamdulillah itu bekerja 100% teman-teman. Dan alhamdulillah sampai hari ini semua sensasinya sudah tidak ada lagi. Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan, baik fisik maupun mental. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf kemarin aku belum sempat sharing video. Semoga kedepannya aku bisa lebih memotivasi kalian. Silahkan komen di kolom komentar apapun yang akan aku bahas nantinya, sehingga sharing pengalaman dariku. Waktunya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.